Sungguh rugi bagi kita yang mengerjakan suatu pekerjaan tidak melakukannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di dunia akan diberikan kehidupan yang tenang, akan diberikan kehidupan yang bahagia, maka tofaro nareko mate ki rigolongkangi sebagai tahu mati syahid. Agami lakukan si mata engke pandanungangi baca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, yakni Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bacalah bismillah setiap kali engkau mengambil air wudu. Tungkak melo tamalawi jenne ajatalufai baca bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kalau Bapak kuling ibu wajib. Ada dosa yang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidinna tomatua malabiku nania silesura malabiku jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rifataraka sitanra syukur kata lauri sesi arajanna fanallahu subhanahu wa ta'ala rimuka kata muana wering siaga egana fapenyameng siaga egana fapenyameng umur malampe tubuh majappa hadisi disingeng nato pada engka hadir rion roma barakae makaleja risalang kabitarae nariatu puri andeng awala gading naritu dari fefagulawang de gaga akata sangadina natomelo makasiwiyang risese rajana fallallahu ta'ala yakni pegoki atau pasilenerangi sampaja sebutan si bawai birejama memuari fallallahu ta'ala natarima lempui natarima badecengi sinina amal ayafurai ilakukan insyaallah. Maka tawfaro salawat dan niya pasalama masri ali malabina nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kasiwata jallokangi siaga egana laladeceng namati insyaallah nato salama lino nani akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Sidina tuma-tuma malabiku dan dia selalu malabiku jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah engka kimai ri hari tasyrik. Kita berada di hari tasyrik dan ini adalah hari pertama hari tasyrik. Ya to engkai de mana sampa makaroba wadi mumpa makaroba. Yakni di 11, 12, 13 Zulhijjah ini. Risinggungi cedai masalah karoba, ure rifaham makada masaro lebih, masaro decengi nareko ya kuragai makaroba hadirin. Bahkan nareko ritai risidinna mazhab masyhur mapamulari mazhab Hanafi, satu-satunya mazhab yang mewajibkan berkurban. Adapun 3 mazhab yang lain, yakni mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, sepakat mengatakan bahwa berkurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan narekolo kimitai niga tahu digolongkan sebagai orang yang mampu berkurban. Siapa orang yang dikatakan mampu berkurban? Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menjelaskan secara detail. Nigaria seto mampu, ya naritu tahu ya engkai waramparan gena neliang bembe ya rega 1 bagian dari 7 bagian sapi dan ada sisanya yang bisa dipakai untuk hidup selama hari tasyrik. Kita coba digermitai. Engka sesana ya wadinga ifake telung ngeso. Iya. Jadi narek kofuran ya lia bembe nang kempa sesana wadinga ifake telung ngeso bisa menghidupi kita dan keluarga kita. Itulah yang dikatakan orang yang mampu. Kalau ini yang menjadi patokan hadirin, maka banyak sekali orang yang digolongkan sebagai orang yang mampu. Mega atau makarobah. Masalahnya hadirin, narek mapakwe mega tahu dia na golongkan nyalena sebagai tahu mampu. Iya. Bahkan di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali ada keterangan yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang tidak memiliki harta pada saat itu de gaga waramparana nafake makaroba neke yakini wadi makaroba wadi minre jolo. Betapa pentingnya berkurban asal dia yakin bisa mengembalikan itu. Makanya berutang untuk berkurban di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali boleh. Ya. Hadirin dan hadirat sinina teman-teman lebih ko engke hadir. Nekia engka mumpa tahu mapikiri de pajenagan di sekolah anak-anakku engka mpa SPP na engka mpa waju seragamna de bapurari wajah. Kita berpikir panjang masalah dunia sehingga benar sekali yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah ayat 20. Allah berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah." Kalla, sungguh tidaklah demikian. Di napakaron asafangallahu ta'ala,
Ini ayat membantah ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya dengan balasan akhirat, tidak percaya dengan kebangkitan akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menepisnya di dalam ayat ini. Kalla, sungguh tidaklah demikian. Bal tuhibbunal ajila, sesungguhnya engkau sangat cinta terhadap kenikmatan dunia. Lebih mufoji fapujinna lino, lebih mufoji lino dibanding papenyamang yang engkai nasadia kafung Allah Ta'ala riastori mundrinna. Agatan rana yaro, manusia yang cinta terhadap dunia dikatakan ajilah. Ajilah di dalam bahasa Arab artinya adalah cepat. Kenapa cepat? Identik dengan kehidupan dunia. Nah karena fapenyaman nalino magatti iri rasakan, engkeri ita magatti iri rasakan manfaatna dibanding kehidupan akhirat. Sehingga banyak orang begitu cinta terhadap dunia. Iya. Kalau HP kita rusak, harganya untuk memperbaiki 2 juta, 3 juta tanpa berpikir panjang, de tomak pikiri malampe. Tafalo ini tak 3 juta, 4 juta. Nasabah HP tak masalah. Iya. Kendaraan yang rusak, motor ya rega oto, perlu ongkos 3 juta, de tomak pikiri malampe. Nasabak risengi manfaatna, dirasakan manfaatna, engkai wedding ita mata. Akan tetapi berkurban dengan hanya 2 juta masih banyak yang berpikir panjang. Kenapa? Manfaatnya tidak dirasakan langsung. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di dalam hadis, Rasulullah menjelaskan ma min amalin, tidak ada suatu pekerjaan, tidak ada suatu amal, tidak ada suatu kebaikan ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masarna fuji bi Allah taala min hazil ayamin nahar, dari 3 hari nahar ini, illa kecuali ihraqid dam, mengalirkan darah, yaitu berkurban. Maka dari itu sebesar apapun amal soleh yang kita lakukan di 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini Bapak Ibu, tidak ada yang paling dicintai Allah kecuali berkurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sinina tumatama labiku dan niya salastura malabiku yang kehajar. Kurban sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkaki merasa syukur urisisena fung Allah taala. Maka deto pandritata angkaki mai simata syukuru tongat-tongang. Syukur tongat-tongang nasa to pandritata angke pasukuru itelu sewa-sewa rilana watakaleta. Aga yaro, yang pertama asyukuru bil lisan, to syukuru nasaba angka ki pasukuru ki nomor sedi lilata. Syukur dengan lidah, angka ki tafwada makada alhamdulillah. Ternyata ini bukan sampai di sini saja dikatakan bersyukur. Ini baru satu bagian. Asyukru bil lisan. Napi cekdi. Tandanya adalah kita senantiasa melafazkan alhamdulillah. De gaga papoji. Ya. Kecuali papoji foler. De gaga papenyamang kecuali papenyamang foleri sesena Allah taala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini diucapkan secara spontan. Dek nameta
narekom lolongaki hadiah fakbere palekori fadat tarufa tahu. Kalimat yang pertama keluar dari lisan kita yakni alhamdulillah, bukan terima kasih. Pura fito makada alhamdulillah, napa tomat terima kasih rifadat tarufatau. Mengapa demikian? Karena yang paling pertama yang harus kita yakini bahwa kenikmatan ini, nikmat ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama. Engka kisimata pasukuru kililata. Nomor dua, asyukru bil qalbi. Engka kisimata pasukuru i'atita. Ati simata manyama kini nawa. Simata masenang. Pikiriki siaga egana fa penyamang nawariki fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabak narekomelo ki pikiriki hadirin de nasiumpu. De nasiumpu pakasi yang engkai furai rifafole si bawa fa penyamang yang kena wariki fang Allah Subhanahu wa ta'ala. De nasiumpu. Perlu bersyukur. Ya. Tanda-tandanya adalah selalu berpikir positif. Kita melihat sisi positif dari segala sesuatu yang ada. Baik itu dalam keadaan kita diberikan kenikmatan Allah ataupun diuji dengan cobaan berupa kesedihan atau kehilangan. Selalu berpikir positif. Ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian matallunna yakni asyukru bil arkan. Tasukuru nasaba angka ki simata pasukuru ki watakaleta. Mapeku ki carana de gagalaing sangadina topamegai tafamegai amal amada citta. Amal soleh berupa salat, berupa zikir, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi talagi hadirin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di dalam surga. To angkena sarifa masenani assalamakeun, tidak pernah melewatkan satu malam pun di dalam hidupnya tanpa melaksanakan salat malam, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkai si mata pamegai sujud narifang Allah ta'ala. Padahal tonas sarifang masen ini assalamakan furai janji assalamakanna folerifang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai bainena makutana magi je nataliwala sujud tak. Bukankah kita itu sudah dijamin oleh Allah? Agan apa bali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Sujudnya sujud karena merasa berat, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sujud yang sekedar menggugurkan kewajiban. Nasabah engkau tahu lopi capu wetue na sempajang, lopi capu petue nala jenne na sempajang. Kenapa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban hadirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah amal saleh. Amal saleh di dalam tafsir Al-Baghawi, Muaz sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritanai makada agar yasang amal saleh. Nape bali na makada amal soleh la budda min salas. Apa itu? Yang pertama al-iman, tepe. Angka ki si mata boleh tepe iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada iman di dalam kiri kita. Amantu billah. Angkani modal pertama ria punai. Yang kedua al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga al-ittiba. Akka cuek rina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Megalada amal soleh ya wadinge rifagau hadirin. Bicu ya rega malopo. Engka mana nih? Furaki naware contohna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa Nabi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan suatu kebaikan walaupun itu kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya sekedar melempar senyuman, namun cawa-cawa berumi rifadat tarufatau ya toro iriasan amal soleh. Selama itu kita lakukan dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun juga amal soleh. Apalagi yang lain, tungka melota mapamula jamai sininna jama-jamatta, baik terkait masalah dunia, jama-jama lino atau jama-jama akhirat, angka ki simata pak dioloi nato makkada bismillahirrahmanirrahim. Sebab madari itu total lufai. Iya ana lagi madari itu wal lufai hadirin. Ya lufai bismillah. Betul tidak? Padahal sungguh luar biasa sekali faedahnya hadirin. Kalau kita membaca bismillah, ritungka melota, pegoi sininna, anu melo iri jama, tomakada bismillah. Kullu amrin nazanabitta, setiap sesuatu zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak didahului dengan bismillah, fahuwa ajza. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jama-jamanya engkeri jama nade ifa mulai nasabab bismillah fahuwa abtar au fahuwa ajza, akan tertolak bahkan akan berkurang pahalanya. Iya. Oleh karena itu enggak kesimata baca bismillah hadir. Kemudian selanjutnya di dalam keterangan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yahya sya'idatan wa yamutu syahidan fa alaihi an yaqra bismillahirrahmanirrahim. Nigi tahu melok salama rilino dan dia salama ri akhirat, maka baginya membaca bismillahirrahmanirrahim. Narekomatei rigolongkangi sebagai tahu mate syahid. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh rugi bagi kita yang mengerjakan suatu pekerjaan tidak melakukannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di dunia akan diberikan kehidupan yang tenang, akan diberikan kehidupan yang bahagia, maka tofaro narekomateki rigolongkangi sebagai tahu mati syahid. Agami lakukan si mata engke pandanungangi baca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, yakni Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bacalah bismillah setiap kali engkau mengambil air wudu. Tungkak melo tamala wijenne
aja talufai baca bismillah. Ya. Nasabak tungka way yang kerifakan tetik fole riwata kaleta akan dinilai sebagai satu kebaikan. Bahkan lebih dari itu hadirin, di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya Abu Hurairah bahwa ketika ingin melakukan hubungan suami istri, ya, jangan pernah lupa untuk mengucapkan bismillah. Ya. Mega tauna lufai ma bismillah di. Nasabak tak kalufai. Kenapa? Apa yang diberikan orang yang membaca bismillah dan melakukan hubungan suami istri ketika dia berhasil menanamkan benih janin di dalam rahim istrinya, dan ini bakal menjadi anak dan lahir di dunia tungke napasena. Setiap helai nafas yang keluar akan dihitung satu kebaikan sampai anak ini meninggal dunia. Coba magalopona balasanna to engkai baca bismillah. Nah, bismillah hadirin, dari 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran, dari seluruh ayat yang ada yang kena paturu Allah Ta'ala lauri ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Intisari daripada Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu tidak sah solatnya orang de nasah sempajanna tawe nareko de baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu inti daripada Al-Fatihah ada di ayat pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggolongkan bahwa orang yang tidak membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah maka tidak sah Fatihahnya, karena bismillah adalah salah satu ayat dari 7 ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dena sah nasang pangulut ta Imam Asy-Syafi'i. Si boleh-boleh tak baca bismillah, naret ko ribaca surah Al-Fatihah. Meskipun ada perbedaan pendapat, fada-fada nasaf itu ayat nekia engkatau ulama tak makada cenia tania bismillah menjadi bagian daripada surah Al-Fatihah. Akan tetapi nareko engkaki makacwe ri Imam Asy-Syafi'i, maka si boleh-boleh tak baca bismillah. Bismillah nantinya ketika dibedah puncaknya ada di ba, tetapi itu kita tidak jelaskan. Yang pada intinya adalah luar biasanya bismillah. Bahkan ulama-ulama kita mengajarkan ketika kita memiliki hajat, engkau faralutta, entah masalah dunia atau akhirat, si boleh-boleh tak pamegai to baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang sampai mengisyaratkan untuk membaca 786 kali. Baca bismillah hajat dunia, entah ingin anak tak menjadi cerdas, anak yang berbakti, maka bacakan 786 kali bismillah di dalam air, di dalam gelas yang berisi air minum, dan kita bacakan bismillah dan kemudian kita berikan ke anak selama 7 hari, insya Allah akan menjadikan anak kita cerdas. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian yang selanjutnya, amal yang dianggap kecil dan sering ditinggalkan hadirin selain membaca Bismillah, yakni bersalaman kepada sesama kita. Nasabah engkai COVID
yang dulu menerjang kita dilarang untuk bersalaman. Tetapi kita ni makokoi laba covid laba to yero ajama-jamaah de nanalay sufemeng. Padahal mestinya kembali. Ini besar sekali faedahnya hadirin. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani." Angka dua tahu rufa tahu tomata pe siruntu. Kemudian mak bere mak jamak-jamak yatasafahani ya. Fayagfiru lahuma, akan diampuni dosanya keduanya ya, qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Kenikmatan apa lagi hadirin yang lebih besar dari diampuninya dosa kita? Aga fi lebih maloppo papenyameng yang kena wariki fangallahu ta'ala sangadina adam pengang risininna dosa-dosa fura engkai rifa foleh. Nasaba angka mana tu dosa ta? Angka mana dosa ta? Itulah kenapa dalam waktu yang sangat penting, yaitu sahar, 1 jam atau setengah jam atau 15 menit paling tidak sebelum subuh, di mana pada saat itu mak depung ngisinin malaikat, disaksikan seluruh malaikat, apa yang dianjurkan untuk dilakukan, yakni istighfar, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada meminta dunia, lebih baik meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu amalan yang sangat kecil, yakni hanya bersalaman dengan sesama kita. Fadat tarufatau, terutama ya kufura ki masempajang fura ki mabere jama magi hana to de tayre mak jama sebelah kanan tak sebelah kiri tak mamuare fa Allah taala nadam pengisinin dosata qabla an yatafarraqa, bahkan diampuni dosanya sebelum mereka keduanya berpisah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini mesti kita senantiasa lakukan. Perbanyak bismillahirrahmanirrahim, bersalaman kepada sahabat kita, teman kita, sahabat kita dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang senyum, insya Allah menjadi ibadah bagi kita, menjadi sebuah amal soleh bagi kita, yang mana amal soleh itu menjadi salah satu syarat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa syaratnya? Falyamal amalan salihan, maka mengerjakan dan memperbanyak amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan nia de tomapak dua. Kalau dua hal ini dilakukan, insya Allah kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentu dimasukkan di dalam syurganya. Amin. Maka ni rawala ada si paringarangan lori di manang mamuare fang Allah taala nawereki ajap-ajapang nawereki asalamakan lino nanni akhira insyaallah mamuare engka gunana lori di manang terutama lori alena tuma bicarai. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.